Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rajab. Nabi itu, kata Nabi, iza ra'ail hilal, kalau Nabi udah melihat hilal, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab was-Sa'ban wa balikna Ramadan. Jadi ketika dimasuk di bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah, berkahi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi kita diminta memperbanyak doa yang tadi yang Nabi katakan dari awal bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Jadi kita minta, karena bulan Rajab ini salah satu bulan termasuk Syahrul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Kalau di zaman Nabi ada 4 bulan, salah satunya bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini kita dipinta untuk memperbanyak amaliyah ibadah. Dan dosa yang dilakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan. Beda juga yang didapatkan. Dosa di bulan biasa sama di bulan Rajab, di bulan hurum tersebut berbeda. Bahkan Nabi mengatakan, Rajabun syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Bahkan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Bunya, di situ panjang lebar dijelaskan salah satu bulan Al-Asab, bulan yang penuh rahmat, cucuran keberkahan, salah satu bulan Rajab. Dan di sini kita dipinta untuk bertaubat, banyak taubat, banyak istighfar. Rabbi firli wa tub alayya, dipinta untuk perbanyak istighfar. Karena bulan maghfirah. Kalau bulan Rajab ini bulan yang dimana kita dipinta untuk banyak beramal istighfar. Wa Sya'ban syahri. Kalau bulan Sya'ban kata Nabi, bulanku. Kalau bulan Sya'ban kita dipinta memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab dipinta untuk memperbanyak istighfar. Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi irhamni wa tub alayya, terserah istighfar. Nanti yang paling afdal itu Sayyidul Istighfar, nanti dijelaskan. Wa Ramadan syahrul ummati. Kalau Ramadan kata Nabi adalah bulannya umatku. Syahrul Quran, bulannya Quran, yang mana di situ Al-Quran diturunkan. Kita dipinta untuk memperbanyak baca Al-Quran kalau bulan Ramadan, karena amalan yang paling afdal itu banyak membaca Quran kalau di Ramadan. Kalau Rajab kita dipinta istighfar, Sa'ban kita dipinta untuk memperbanyak salawat. Bahkan ada satu hadis Nabi katakan, la yarudud doa, ada 5 malam yang kalau kita malam itu berdoa tidak akan tertolak, istajib, terkabulkan. Yang pertama malam al-awal Lailatul Rajab. Nah, jadi malam Rajab ini kemarin, sekarang udah malam tadi ya, jatuhnya malamnya ketemunya.
Ini jadi malam kedua. Jadi kemarin kita dipinta memperbanyak doa. Kemudian qala ba'dhum, sebagian lagi ulama mengatakan Rajabun syahrul zar'i. Rajab itu bulannya menanam. Jadi bulan Rajab ini bulannya menanam. Jadi disinilah kita latihan amal kita untuk masuk bulan Ramadan. Habis Rajab, Sa'ban, Ramadan. Wa Sya'ban syahrul syaqi. Sedangkan Sya'ban bulannya untuk merawat. Jadi merawat. Yang Rajab bulannya untuk menanam. Disinilah kita latihan perbanyak amal sebelum kita masuk di Sa'ban dan di Ramadan. Nah, kalau Ramadan syahrul khaswan. Ramadan bulannya untuk menuai. Jadi kita diminta latihannya dari bulan Rajab, Sya'ban, nanti finalnya di Ramadan. Kemudian man qama yahrahmati Rajabin, barang siapa yang menghormati bulan Rajab. Jadi orang yang beribadah di bulan Rajab itu amaliannya akan dilipat gandakan, dan orang yang berbuat maksiat di bulan Rajab, di bulan-bulan haram, salah satunya bulan Rajab, itu dosanya juga dilipat ganda. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, faqallahu lil qiyami bi hurmati Sya'ban, maka Allah akan memuliakan juga di bulan Sya'ban. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh di bulan Rajab untuk ibadah, semangat, serius, nah nanti berarti dia memuliakan bulan Rajab. Nanti Allah muliakan juga di bulan Sya'ban. Jadi Allah menilai dari bulan-bulan ini. Kemudian wa man qama bi hurmatil Sya'ban, barang siapa yang menghormati bulan Sya'ban, wa faqallahu lil qiyami bil hurmati Ramadan, maka Allah akan muliakan juga orang itu di bulan Ramadan. Nah, jadi berkesinambungan antara bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi orang yang memuliakan bulan Sya'ban, nanti Allah akan muliakan juga dia di bulan Ramadan. Wa man qama, barang siapa bi hurmati Ramadan, menghormati bulan Ramadan, artinya menjalankan perintah, tidak menjalankan puasa dengan benar secara syariat, fikihnya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Hafizallahu min Ramadan ila Ramadan, Allah akan jaga dia dari Ramadan tahun ini ke tahun depan. Jadi orang yang betul-betul menghormati bulan Ramadan, menjalankan puasa dengan benar, sholat tarawih, menjalankan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, Allah akan jaga dia dari bulan Ramadan ini ke Ramadan tahun depan. Jadi berkesinambungan. Kemudian salah satu istighfar yang paling afdal itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Jadi disunahkan juga kita membaca syedul istighfar. Disunahkan membaca syedul istighfar di bulan Rajab. Jadi kesimpulannya di bulan Rajab perbanyaklah istighfar. Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya. Atau Rabbi irhamni wa tub alayya. Nah, perbanyak istighfar di waktu ba'da subuh, waktu pagi, dan waktu ba'da isya. Jadi perbanyak istighfar di bulan Rajab. Yang belum bertobat, taubat. Minimal sholat 2 rakaat. Usolli sunnatan taubat. Sholat taubat. Masih banyak lagi sih sebenarnya amalan-amalan tentang perkara-perkara di bulan Rajab yang kita bahas langsung. Kita lanjutkan kajian fikih kita yang kemarin di pembahasan furudul wudu, hal yang diwajibkan atas wudu. Kemarin kita jelaskan yang wajib atas wudu itu ada 6. Yang pertama niat,
Niat itu kapan dilakukan? Ketika berbarengan dengan basuhan wajah. Nawaitu wudu'a. Sengaja aku bersuci boleh. Nah, mau sempurnanya nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillaika. Itu yang sempurna. Tapi mau yang pendeknya udah cukup. Nawaitu wudu'a. Nawaitu thaharah. Nawaitu raf'ul hadas sudah cukup. Nah, niat itu wajibnya mahalul niat, tempat niat itu cuma satu di dalam hati. Yang kadang kekeliruan sudah sering kita utarakan, melapaskan niat tapi di hati tidak niat. Melapaskan hukumnya sunnah. Yang wajib itu niat itu di hati, fil qalbi, di dalam hati. Begitu juga di dalam sholat. Apapun niat itu wajibnya di dalam hati. Melapaskannya hukumnya sunnah. Sebagaimana dengan puasa juga. Kadang nawaitu shauma ghadin, mulutnya melapaskan tapi hati tidak niat, tidak sah. Tempatnya niat di dalam hati. Mendingan dia di dalam hati tapi tidak melapaskan. Karena melapaskannya hukumnya sunnah. Begitu juga dengan mandi wajib. Yang kadang keliru itu niat dulu. Sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Baru mandi. Nah, niat itu niat qasdu syai'in muqaranan bi fi'li. Definisi niat itu dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Ketika dia jatuhkan air nyentuh, dia niat sengaja aku mandi wajib lillahi ta'ala. Seperti itu. Kadang keliru niat dulu baru mandi. Niat itu berbarengan dengan perbuatan. Begitu juga dengan wudu. Nawaitu wudu'a. Bukan di tangan. Kadang keliru. Nawaitu wudu'a. Mencuci tangan itu hukumnya sunnah di awal itu. Kumur-kumur, masuk hidung, ke kuping, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau berwudu dengan air segini, ini cukup 3 kali sholat. 3 kali berwudu cukup. Kalau ngambil yang wajibnya deh. Cukup. Jadi niat berbarengan dengan perbuatan. Nah, kapan perbuatan apa? Ketika membasuh juz'in minal wajhi, ketika sebagian dari wajah. Nawaitu. Nah, kemarin kita sudah jelaskan yang dikatakan pada yaitu adalah sumiya bizalika li'anna, dikarenakan nama wajah itu adalah tempat batas nabati sya'ri, tempat tumbuhnya rambut dari kepala ilalahi sampai dagu sini, jenggot dari sini sampai sini ini wajah. Kemudian untuk melebarnya sampai uzunain, 2 kuping, batas ini. Daun telinga, daun kuping khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan ini wajah, ada yang mengatakan ini bukan wajah. Terserah mau dibasuh atau tidak. Untuk menghindari khilafiyah sudah kita basuh. Kan sekali basuh baik. Satu kali cukup, yang penting rata. 2 kali, 3 kali sunnah. 4 kali kalau sudah rata hukumnya makruh. Nanti kita pembahasan tentang makruh dan wudu. Atau pakai tangan satu, boleh tak? Boleh. Nawaitu wudu'a. Jangan dilepas terus. Rata baru dilepas. Cukup. 1 kali boleh, yang penting rata. 2 kali, 3 kali sunnah. Kalau dia yang 1 kali udah rata, nah itulah kalau kita melakukan sunnah aman gitu. Ketika bahasa yang kedua baru rata. Karena terkapar, tertutupi. Yang ketiga tertutupi. Yang keliru itu kadang berwudu pipinya tak dibasuh bagian sini. Nawaitu doa. Ini tidak kena. Nah, otomatis sholatnya tidak sah. Ini kan bagian wajah juga. Jadi diratakan seluruh. Kalau tangan 2 tadi, nawaitu doa. Nah, kalau sunnahnya kita sengaja sunnahnya juga seperti ini. Nah, apalagi bangun subuh habis wudu itu sunnah. Karena kita tidak tahu ada kotor-kotoran yang kita bangun tidur itu terkadang kalau besar itu menghalangi air sampai ke kulit. Jadi nawaitu doa.
amannya dilebihkanlah bagian wajah sekali. Wah, ini benar-benar sempurna wudhu seperti ini. Nah, itu bagian wajah wajib. Kemudian ghusl sya'ril wajhi. Kalau ada orang yang wajahnya berbulu atau godekan itu sunnah dibasuh. Kalau jarang-jarang, jenggotnya jarang, kumisnya jarang. Ukuran jarang-jarang itu kalau kita ngobrol dari sini ke sini dekat, kasat mata bagian kulitnya tidak nampak. Nah, tidak wajib dia sampai ke dalam, cuma cukup basuh sunnah. Tidak wajib dia nyala-nyalai sampai. Tapi kalau tipis jenggotnya, kalau kita ngomong dari sini ke sini ngomong nampak di celah-celah jenggotnya, celah kumisnya kulit, wajib dia ratokan naik sampai ke kulit. Nah, jadi Islam itu mudah. Kalau yang lebotnya kan repot masuk kayak gini. Nah, cukup bagian atas saja. Kalau yang lebotnya ukuran lebat, ketika berbicara sama dia, kulitnya tidak nampak. Saking lebatnya itu kulitnya tidak nampak. Tidak wajib dia menyelai sampai ke kulit, cukup bagian luarnya. Cuma sebaliknya, kalau tipis, kulitnya masih nampak jarang-jarang, wajib dia meratokan naik sampai ke kulit seperti ini. Nah, ini tidak rato. Ini wajib karena masih jarang-jarang. Wajib bagian kulitnya kena bagian bulu yang ada di bawah bibir wajib dibasahi. Bagian godeknya, alis, itu sudah dua ya. Sekarang masuk yang ketiga, as-salisu ghusl yadaini ma'al mirfaq. Membasuh kedua tangan sampai mirfaq. Dari sobi, jari-jari sampai mirfaq. Dilebihkan 4 jari. Jangan pas-pasan, karena dalam kaidah la yatimul wajib, tidak akan sempurna yang wajib sampai melebihi basuhan yang wajib. Jangan pas-pasan, takutnya udah rato. Nah, kemudian bebas mau dari sini hukumnya bebas. Yang penting rato. Kemudian kalau dia pakai cincin, kalau dia pakai gelang yang memang ketat, wajib dilepaskan. Kalau longgar, cukup dia longgar ini agar celah air bisa masuk. Nah, kemarin kita bahas juga yang perempuan pakai kutek. Ya, kutek itu tidak sah ya, tapi kalau henna yang halal itu sah karena airnya hilang, tinggal pewarnanya deh. Ya. Tangan, sunnahnya tangan kanan dulu. Kalau kita berwudu tangan kiri dulu, sah tak? Boleh tak tangan kiri dulu berwudu baru tangan kanan? Atau kaki kiri dulu baru kaki kanan berubah? Sah tak? Sah tidak? Tetap sah, cuman makruh. Sunnah kanan dulu, kiri dulu. Kaki kanan dulu, kiri dulu. Seandainya ada orang berwudunya kiri dulu, tetap sah. Kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh, tapi sah. Secara fikih hukumnya sah. Kemudian di sunnah rukun yang ar-rabi yang keempat, mashu ba'din min basarati ra'si wa sya'rihi. Mengusap sebagian antara kepala dan tempat tumbuh rambut. Sekalinya sudah cukup seperti ini. Sekalinya sudah cukup. Gugur kewajibannya sudah. Nah, kalau sunnahnya kalau Imam Syafi'i rato. Nah, sampai seluruh kepala sunnahnya. Cuma kalau ngambil batas wajib cukup sini. Cuma di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah dibahas juga kalau seandainya dia tidak mau buka peci, dia basuh langsung kepalanya sama peci. Dapat sunnahnya dapat seperti ini. Sudah cukup. Ini kan dapat wajib nih. Sudah wajib, langsung diteruskan ke sini. Dapat sunnahnya di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah.
Kalau orang pakai serban, repot nak buka kan? Nah, sudah cukup. Kita juga kalau malas buka peci dalam wudhu cukup kayak gini lah. Cukup sah. Sudah cukup sah. Saking mudahnya gitu dalam ibadah. Kemudian yang al-khamisu yang kelima sudah keempat. Yang kelima masuk rukun wudhu yang kelima adalah ghuslul rijalaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki dari jari kaki sampai matok kaki, ka'bain itu dua matok kaki. Dan dilebihkan juga 4 jari. Kenapa? Takutnya kalau pas-pasan airnya udah sampai bagian kiri, kanan atau telapak bawahnya tidak kena. Nah, ini kehati-hatian karena banyak orang itu sholatnya tidak sah karena wudunya tidak sah. Perhatikan gitu kalau mau survei di hari Jumat. Kadang wudunya kerangnya dipakai disepak-sepak. Nah, ini kalau tidak mengusap takutnya bagian sini tidak rata. Karena bagian kaki itu ada bagian lekungan. Yang air tidak sampai ke atas. Air itu kan sifat air itu mengalir ke bawah. Jadi kita harus usap minimal. Usap. Oke lah kalau dia tidak mau mengusap. Yang penting rata tapi benar-benar air itu betul-betul rata ke seluruh. Adalah di dalam fikih menggosok dalam fikih hukumnya sunnah mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain sebagian hukumnya wajib. Seperti Imam Malik wajib menggosok sebagian mazhab. Kalau kita yang penting rata, menggosok hukumnya sunnah. Nah, takutnya kalau dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah, ada lakban atau bagian telapak kaki ini tidak tersentuh air, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Wudunya tidak sah. At-thaharah miftahu sholat. Kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Ini pengaruh, efek khusyuknya sholat itu berawal dari wudhu dulu. Kalau wudhu udah ada sempurna, ya bagaimana bisa menimbulkan sholat yang kualitas yang sempurna. Orang kita mengentengkan perkara wudhu, padahal miftahu sholat, kunci sholat itu adalah awalnya berwudhu. Nah, jadi kaki kalau sunnahnya menyala-nyalai, pakai kelingking jari sini, dari kaki kanan dulu, dari bawah tarik, terus sampai ke sini. Sunnahnya digosok. Dilebihkan dari matok kaki naik ke atas 4 jari, atau dari betis apa juga, nah, lebihkan. Supaya untuk kehati-hatian. Nah, kalau wudhu kita udah serius, insya Allah sholatnya benar. Tapi wudhunya kita kadang masih sepak-sepak, itu bagaimana? Karena wudhu ini bagian ibadah. Tidak mau sholat deh kita berwudhu juga tetap dapat pahala wudhu. Dan kemarin kita jelaskan orang yang berwudhu itu jago sama para malaikat. Kalau dia meninggal dalam keadaan berwudhu, meninggal dalam keadaan syahid. Jadi kalau bisa mau tidur, jangan lepas wudhu. Dan orang dalam keadaan wudhu itu tidak akan bisa disantet. Karena langsung malaikat yang jago dalam keadaan suci. Tidak bisa. Kemudian, apalagi kalau yang kakinya udah retak-retaknya begitu besar. Nah, itu air harus masuk ke dalam celah-celahnya. Takutnya yang rata-rata tadi air tidak sampai masuk ke bagian-bagian yang sela-sela. Takutnya di situ. Nah, karena itu bagian zahir. Kalau nampak jadinya zahir. Bagian zahir. Artinya wajib dibasuh sulul ma sampainya air. Kemudian rukun wudu yang terakhir asadisu tertibun. Hukumnya tertib. Lianna Rasulullah tawadhu'an muratiban. Karena Nabi itu berwudu mereka dalam keadaan tertib. Artinya tertib itu niat berbarengan dengan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, terakhir kaki, keenam tertib. Tertib itu berurutan. Tidak boleh kita berwudu tangan dulu baru wajah, tidak sah. Artinya tertib berbareng ikut urutan. Niat berbarengan dengan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. 6 tertib berurutan. Kalau dia berwudu kaki dulu baru wajah atau tangan dulu baru wajah, tidak sah karena tidak tertib. Sunnah-sunnahnya nanti kita bahas. Insyaallah kita sunnah-sunnahnya di minggu depan.
Jadi kalau terkejar kita langsung sunnah. Nah, tertib ini kalau mualah hukumnya sunnah. Mualah itu langsung. Saya wudhu nih, langsung saya selesaikan wajah langsung tangan. Itu namanya mualah. Boleh tidak saya wudhu di rumah, kepala, wajah, tangan. Kepalanya nanti belah di nurul kepala belah. Boleh tidak? Boleh. Cuma tidak dapat sunnah. Sunnahnya mualah. Mualah itu langsung, tidak ada jeda. Nah, boleh tidak? Boleh. Pas basuh kaki di rumah saya berwudu, pas basuh kaki kawan udah jemput, ayo Ustaz kita pergi, bilang, sudahlah basuh kaki nanti belah di Solo, boleh tak? Boleh, sah. Nah, jadi mudah. Jadi tertib berurutan. Nah, tertib ini qala Imam Syafi'i, inna Allah zakarallahu mas'u bainal maqsulaini wa zalikal kitabu tertibun. Kemudian masalatun tertibul wajibun fil kulli wudu'in illa masalatin wahidatin fi mahiyah. Nah, tertib ini di dalam wudu ada kalanya diperbolehkan untuk tidak tertib. Kapan diperbolehkan tidak tertib? Iza irghasama fil ma, ketika dia menyelam. Ketika dia menyelam, dia tidak wajib tertib. Kalau tidak menyelam tadi wajib tertib berurutan. Kalau tidak menyelam, kalau dia dalam keadaan menyelam, boleh dia tidak tertib. Contohnya saya sudah di kolam nih lagi berenang. Saya buang angin, batal wudhu saya di kolam renang sebab ketika saya mau berwudhu cukup saya nyelam deh. Nawa itu wudhu sudah. Tidak perlu nak digosok 3 kali, sudah cukup. Begini juga di mandi wajib. Apa dulu yang kena kalau kita mau mandi wajib sambil berenang? Misalnya ini kolam, pas air sampai, biasanya kalau nyelam berenang itu meloncat tangan dulu misalnya ya. Pas tangan kena air langsung niat. Nawa itu gusla romila, dalam hati bahasa Indonesia, ya Allah saya ngajak aku mandi wajib lillahi ta'ala. Sudah cukup. Nyelam dia, seukuran udah basah semua, berdiri dia, sudah cukup. Nah, begitu juga dengan wudhu. Tidak mesti gitu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, begini juga berlaku untuk kalau kita misalnya ada orang nih lagi mancing, atau ketemu mayat yang lagi ngapung, udah dalam keadaan berhari-hari udah bonyok. Bagaimana solusinya? Tidak mungkin dimandikan lagi. Tinggal dia nyelamkan. Nah, itu ya Allah sengaja aku niat mandi mayit ini fardhu kifayah lillahi ta'ala. Tenggelamkan sebentar udah cukup. Karena tak mungkin lagi kita mandikan lagi, langsung mandikan di situ. Cukup kita tenggelamkan. Tinggal di kapan. Kalau dimandikan lagi nanti kan bonyok lagi, lebih hancur. Udah cukup. Jadi mudah kalau kita semakin kita belajar memahami. Nah, tertib ini kapan diperbolehkan hilang? Ketika di dalam keadaan menyelam. Jadi kalau di rumahnya ada bak yang lebih dari 2 kula atau 2 kula, tinggal nyelam deh, nama itu doa. Mandi wajib tinggal nyelam gampang. Lianna tertib, dikarenakan tertib itu yasilu fil lahzati latiban la tudrikul hisi indal rafi'i la budda masih zaman yumhi takdiru tertib. Jadi ulama ada berbeda pendapat. Ada yang katanya asal dia sudah nyelam naik udah cukup. Yang penting dia niat. Ada yang katakan diam dulu, sekedar ukuran dia basuhan. Jadi 2 pendapat. Yang penting dia nawa itu doa atau semua dah naik. Ada lagi satu lagi pendapat nawa itu doa, diam dulu sebentar, seukuran orang menggosok. Nah, ala kulli hal duanya boleh kita ambil pendapatnya. Ini pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Semuanya ashab Syafi'i, boleh kita amalkan. Nah, jadi kalau kita berenang lagi sudah batal wudu, udah tinggal jalanin nawa itu doa. Jadi kita berenang dalam keadaan suci. Ya mesti kita ambil wudhu lagi, gampang.
Itu perkara yang diwajibkan atas wudu. Jadi cuma 6 yang wajib atas wudu. Niat, 1, niat kapan? Berbarengan dengan basuhan wajah dan dilakukan di dalam hati. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. 4 kepala, 5 kaki, ke-6 tertib. Jadi seandainya kita mau buru-buru, imam udah masuk mau sholat. Kita jangan wudhu lagi 3 kali, kumur-kumur, hidung 3 kali, kuping 3 kali. Ambil yang wajib ya. Meninggalkan sunnah, itu sunnah wudhu, ini pahalanya besar, berjamaah, takbiratul ihram sama imam. Nah, jadi kalau kita, imam lah ini, sudah ambil yang wajib ya. 1 kali rato, kepala sekali, kaki sekali rato, cukup. Kejar berjamaah. Atau imam mau selesai, sudah tahiyat akhir, kita sibuk 3 kali, kumur-kumur. Nah ujung-ujungnya udah dapat makmuman, rugi. Ngejar yang sunnah, pahalanya kecil, ini pahala berjamaah besar, 27 derajat pahalanya. Ini luar biasa. Dulu juga kita pernah waktu ziarah ke Palembang, ziarah kubroh namanya itu. Jadi kita antrian, wudhunya kerangnya sedikit, sementara jamaahnya sampai ratusan atau ribuan. Karena yang wudhu ini tidak paham fikih, kumur-kumur 3 kali, bukan 3 kali. Ini ngantrian panjang, kasihan kan? Nah, ada kalanya tarkul sunnati sunnah, ada kalanya meninggalkan sunnah itu hukumnya sunnah. Ini kasihan orang panas tengah hari, udah ambil yang wajib sekali, yang penting ratus sah gantian. Nanti kalau kita lamun waktunya bisa habis, mengejar yang sunnah, waktu sholat bisa habis. Ini pernah kekeliruan gitu. Kita mau kasih tahu nanti jadi masalah pula ya. Ada yang wajib ya 1 kali. Kita kejar waktu.